Shalom, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan sama-sama berdoa malam ini. Saya akan bagikan renungan di kaum wanita malam ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita angkat dulu satu pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi. Takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kalau kami kembali bisa beribadah di kaum wanita malam ini. Kami mau mendengar sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kaum wanita. Biar firman malam ini meneguhkan, menguatkan, menghibur, menopang, bahkan memberikan kami senantiasa kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan, tolak stres. Sekali lagi, tolak stres. Apa sih stres? Tentu kita semua tahu ya. Orang mengalami stres ketika ada perubahan, ya. Mungkin keadaan baik berubah tidak baik. Itu bisa bikin orang stres. Ya, situasi itu bisa membuat orang biasa menyebut stres, ya. Nah, masalah hidup bahkan
apalagi ketika itu datang berbarengan, itu juga bisa membuat manusia stres. Bertambahnya usia, apalagi sebagai wanita ya, sistem kekebalan kita, tubuh kita ini kan sudah mulai menurun. Imun kita ini sudah tidak sekuat waktu kita muda dulu. Nah, sehingga ketika kita stres itu bisa membuat masalah lain. Misalnya, bisa tubuh menjadi lemah dan akhirnya sakit. Kenapa? Karena seseorang dalam menghadapi stres itu beda-beda. Ada orang yang kalau banyak kerjaan, misalnya nih contoh orang stres itu begini. Satu pekerjaan belum selesai dikerjakan, sudah datang pekerjaan lain. Kita mengerjakan pekerjaan lain, tapi gagal atau kacau. Nah, jadi hati bisa menjadi gundah gulana. Nah, ibu-ibu, kalau ada orang yang saat menghadapi stres malah masa bodoh, terus makan terus, apa saja dimakan. Bahkan makanan yang tadinya nggak suka, orang dia bilang nggak doyan, jadi doyan karena stres. Nah, tentu saja ada akibatnya. Karena makan yang tak terkendali bisa diabetes, ya kan? Bisa kena penyakit gula. Demikian pula ada orang yang ketika menghadapi stres itu marah-marah. Ada yang marah-marah, pokoknya marah-marah terus. Nah, kita semua tahu kalau orang suka marah-marah pasti darah tinggi ya. Nah, jadi semua itu akan mengakibatkan penyakit. Bahkan stres yang berkepanjangan itu bisa meningkatkan resiko penyakit, bukan hanya darah tinggi, bukan hanya diabetes, tapi bisa ke jantung, bisa ke liver, bisa perut menjadi mules ya, sakit perut yang berkepanjangan. Bisa juga kalau seorang psikolog yang namanya Dr. Ann Webster itu bilang bisa mengakibatkan banyak penyakit dalam ya. Tentu kita semua di usia yang seperti ini menyadari rentan dengan penyakit. Kita nggak mau gara-gara stres timbul banyak penyakit. Nah, dan ada banyak lagi penyebab stres. Menurut firman Allah, stres itu bisa mengakibatkan penyakit. Berarti betul seperti kata Dr. Ann Webster tadi. Di dalam Mazmur 73 ayat 25 dikatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Nah, jadi orang yang dikendalikan oleh kekhawatiran, kecemasan yang berkepanjangan, akhirnya menjadi depresi, stres, itu bisa mengakibatkan penyakit. Sementara kitab Amsal juga berkata kan, semangat yang patah, itu kan bicara tentang hati yang gelisah kalau stres. Mengeringkan tulang, bicara tentang penyakit, ya penyakit tulang kejepit lah, pokoknya bagian tulang, bagian dalam, bagian perut, jantung, itu semua bisa terserang oleh penyakit kalau kita mempertahankan stres. Itu sebabnya judul firman Tuhan, tolak stres ya. Jangan kita mau dikuasai oleh stres. Yang kedua, saudara, menurut Alkitab, stres juga mengakibatkan permusuhan. Contohnya, ketika Kain mempersembahkan korban tidak diterima oleh Tuhan, sementara adiknya diterima. Nah, dia stres. Kok korban saya nggak diterima Tuhan? Korbannya adik saya Habil diterima. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dia jadi stres dan memusuhi adiknya. Akibat permusuhan ada kejahatan, akhirnya dia bunuh itu adiknya. Ya, orang stres bisa membunuh, saudara. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9, Saul ketika dia stres, dia kepahitan terhadap Daud. Di sana diceritakan saat perempuan-perempuan sehabis perang biasa disambut oleh wanita-wanita menari-nari dan mengucapkan kata-kata pujian.
Nah, kata-kata itu terlontar seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud berlaksa-laksa. Sementara Saul itu kan raja, Daud belum jadi apa-apa. Cuman di dalam peperangan dimenangkan oleh Daud. Lalu orang mulai mengeluh-elukan Daud. Daud mengalahkan berjuta-juta. Kok Saul cuma beribu-ribu? Saul sakit hati. Dan apa akibatnya? Saul menjadi stres, marah-marah. Ayat yang ke-9 dari 1 Samuel 18 itu, sejak saat itu hati Saul dengki. Namanya dengki itu bukan sekedar benci ya, tapi benci banget gitu. Sehingga dia selalu mencari kesempatan untuk berbuat jahat, membunuh, mencelakai Daud. Nah saudara, stres selain mengakibatkan penyakit, permusuhan, juga bisa membuat hati tidak tenang. 2 Korintus 7 ayat 5 dikatakan, ketika Paulus ada di Makedonia, dia bilang tidak tenang. Karena di mana-mana ada kesusahan. Di mana-mana ada pertengkaran. Di mana-mana ada ketakutan. Ini kasih model, coba kalau kita ada kerusuhan, di mana-mana ada pertengkaran, di mana-mana ada kesusahan, di mana-mana ada ketakutan. Itu kan bisa juga membuat orang stres. Tapi puji Tuhan di dalam ayat yang ke-6, akhirnya Allah menghibur. Nah, jadi hanya Allah yang bisa menjadi obat penenang hati, ya. Dengan kedatangan Titus, akhirnya Paulus dia menjadi terhibur dan tenang. Orang stres itu ibarat Ayub itu mengibaratkan seperti anggur yang tidak mendapat jalan keluar. Anggur bukan sirup ya, anggur beneran itu kalau ada di dalam botol nggak dapat jalan keluar, dia kan seperti mau meletus gitu. Coba ketika dibuka kan langsung nyemprot. Itu kalau wedding pernikahan itu dibuka kan langsung nyembur gitu. Nah, dalam Ayub 32 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Saudara, orang stres itu hatinya kayak mau meledak gitu. Jadi nggak tenang, nggak sejahtera. Adanya berantem, permusuhan, ya kan, dan penyakit. Adapun penyebab stres kan macam-macam. Yang pasti kalau di dunia sekarang ini persaingan dia. Dimanapun ada persaingan. Saudara mau buka warung, ada aja yang buka di sampingnya. Saudara mau bekerja, pasti ada juga pesaing di dalam pekerjaan itu. Karena Pengkhotbah 4 ayat 4 di sana pun dikatakan iri hati seorang terhadap yang lain dalam pekerjaan. Itu artinya di dunia karir, di dunia usaha, persaingan itu adalah makanan sehari-hari. Sopir angkot aja bersaing, ya kan? Semua orang saling bersaing. Nah, itu pun bisa membuat orang menjadi stres. Selain itu, orang yang pikirannya cuma kejar untung. Nah, itu bisa stres sendiri, saudara. Dia hanya yang dipikirkan uang, untung. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 8 di sana disebutkan mata tidak akan kenyang dengan melihat. Telinga tidak akan kenyang dengan mendengar. Itu artinya manusia itu memang tidak pernah akan merasa puas. Coba saudara punya sepeda pengen motor, punya motor pengen mobil, punya satu pengen dua, ya kan? Belum punya rumah pengen punya rumah satu pengen lagi. Itu adalah sifat manusia. Manusia itu tak pernah merasa puas. Yang bisa memuaskan kita itu hanya Tuhan. Sebab itu jangan kita punya tujuan hidup materi duniawi saja. Amsal 15 ayat 16 dikatakan orang yang tujuan hidupnya hanya uang, untung. Maka walaupun banyak uang, hatinya akan selalu cemas. Sebab itu saudara, supaya kita tidak mudah stres, tidak mudah cemas, jangan hanya memikirkan materi. Solusinya apa? Kalau menurut Dr. Aan Webster tadi, secara dunia saja orang yang stres berobat ke rumah sakit itu pasti yang pertama, langkah awal dia akan disuruh mencari penyebab
Apa yang membuat stres? Yang kedua, belajar berpikir positif. Kalau tadinya berpikir negatif, saat menemui perubahan, menemui masalah, waduh, mati saya, sial saya. Nah, itu namanya berpikir negatif. Tapi mari mau berpikir positif. Ya, kita pasti bisa mengatasi. Pasti ada jalan keluar. Ada Tuhan yang bisa menolong. Dan yang ketiga, harus beri diri istirahat. Kalau kita udah banyak pikiran, banyak pekerjaan, rasa-rasanya nggak sanggup, maunya makan, nah, stres. Manusia perlu istirahat, saudara. Mesin aja perlu istirahat. Manusia pun perlu istirahat. Jangan diforsir. Istirahat itu bukan hanya tidur. Berkumpul bersama keluarga, berbincang-bincang, refreshing. Sekali-sekali keluar menghirup udara segar, berolahraga, bertemu teman, piknik. Itu kan di zaman kita kecil pun sudah diajarkan itu. Itu kebutuhan manusia. Jangan kita menutup mata untuk, aku gak butuh itu. Mendengarkan musik, baca, wanita, lihat model-model baju, ya kan? Itu kan menghibur. Itu cara istirahat kita. Tapi kalau menurut firman Tuhan yang pasti dalam Mazmur 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Jadi yang pasti firman Tuhan menganjurkan saat kita stres, lelah, depresi, berharap kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ayat selanjutnya, aku akan bersyukur lagi padanya. Bersyukur. Kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita, kita mengucap syukur. Ya, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu pasti semua untuk kebaikan kita. Kalau kita bersyukur, menjadi orang yang tahu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, pasti kita tidak terbebani oleh stres, ya gelisah, cemas. Lalu di dalam ayat selanjutnya dari Mazmur 42 ayat 6 ini, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kita punya Allah yang sanggup menolong. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Mazmur 62 itu judul perikopnya, perasaan tenang dekat Allah. Jadi wanita, kita butuh selalu setiap hari punya waktu untuk hidup dekat Tuhan. Kalau di dalam ayat 2 dari Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, sesulit apapun hidup ini, kalau kita mendekatkan hidup, hati, diri kepada Tuhan, kita tahu Tuhan penyelamat kita. Dia yang akan menolong kita, meneduhkan hati kita, memberi ketenangan, penghiburan kepada kita. Dan ayat yang ke-6 juga dikatakan, hanya pada Allah kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi kamu wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus menjadi wanita yang mengandalkan Tuhan. Tolak stres. Jangan sampai kita dikuasai stres sehingga menimbulkan banyak penyakit, suka marah-marah, bukan hanya marah-marah tapi juga menimbulkan permusuhan karena ada dengki, ada persaingan, ya. Tapi mari kita mau hanya dekat Allah saja aku tenang. Belajar doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu, ya. Bapa kami di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena Yesus pun pernah berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Bapa-Ku. Ini kita mau menjadi wanita yang senantiasa bersyukur, melakukan kehendak Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi di dunia ini kan memang berubah-ubah. Tubuh kita aja bisa berubah. Dan perubahan itu yang seringkali membuat orang stres. Tapi kalau kita hidup dekat Tuhan, Dia akan memberi ketenangan, Dia akan memberi keselamatan, Dia akan memberi pengharapan. Mari kita sama-sama berdoa, kita angkat dulu satu pujian.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Malam ini kami sudah dengar firman-Mu. Kami terlalu yakin dan percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Banyak hal hari-hari ini yang bisa membuat kami depresi, stres. Tapi firman-Mu mengingatkan, tolak segala ketakutan, kecemasan, depresi, stres. Dengan mendekatkan hidup kepada Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan. Karena hanya dekat Engkau saja kami akan merasa tenang. Berkati seluruh kaum wanita yang ada. Kau berkati apa yang menjadi usaha mata pencarian ibu-ibu semua. Juga keluarga mereka, para suami, para anak, bahkan pekerjaan. Apapun yang menjadi pergumulan kaum wanita, Tuhan tolong. Berikan kesehatan, kekuatan, bahkan biarlah Allah Roh Kudus senantiasa memberikan kemampuan, kesanggupan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan terus mengucap syukur. Karena Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat, supaya setiap kehidupan kami yang sudah mendengar firman malam ini diberkati oleh Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.